Ya, Anda belum apa-apa tuh yang di tengah aja, gambar musik tuh. Itu aja udah haram tuh. Oh, ganti set. Club entrance, let's party rock and roll. Wah, punya saya buku, iya, karena memang ayat pertama di agama saya itu Iqra, bacalah. Bacalah. Lampu? Lampu, iya, simbol cahaya. Simbol kan saya cahaya. membawa dari duluman ilan nur, dari kegelapan ke cahaya. Oh, pohon. Pohon, iya, karena kita punya kesadaran lingkungan. Karena kita sadar bahwa Nabi Adam makan satu buah aja turun dari sorga. Jadi kita harus merawat lingkungan kalau mau naik lagi ke sorga. Oke. Yang saya nggak usah ditanya ini deh. Nggak ada jawabannya nih. Let's party ya kan. Tapi ini pekerjaan saya memang. Ya, Anda belum apa-apa tuh yang di tengah aja, gambar musik tuh. Itu aja udah haram tuh. Oh, waktu itu kita bilang katanya nggak haram asal nggak fales. Iya. Ya kan? Tapi kan kemungkinan fales ya. Tapi kalau lu kan enggak kan, nyanyi Enggak, juga kan. Kak, gua nggak fales gua. Gue memberikan euforia kepada orang-orang yang butuh musik. Itu juga spiritual loh buat orang-orang yang suka musik. Iya. Iya dong. Ada satu band barat yang musiknya bahkan mengutip lirik-liriknya dari spiritualis muslim Jalaluddin Rumi itu. Oke. Cuman gua lupa apa nama bandnya ya. Oke. Tapi pertanyaannya, kita akhirnya kenapa 30 hari 30 episode ditantang sama Iya. akhirnya kita berangkat. Kenapa? Gua pertama ya ngasih kesempatan buat om-om botak mu'alaf itu agar bisa deposit pahala karena dia kan newbie. Oh, newbie. Iya, memang dosanya hilang. Begitu orang masuk Islam tuh, dosa-dosanya tuh hilang. Semua dosanya tuh hilang. Ntar lo, orang masuk Islam dosanya langsung hilang. Semua hilang. Oke. Orang taubat aja semua dosanya hilang. Oke. Masuk Islam tuh semua dosanya hilang. Makanya ada sahabat Nabi, Sayyidina Usama bin Zaid tuh ketika melakukan kesalahan yang besar, dia bilang, andai gue itu punya kesempatan untuk seolah-olah sekarang belum Islam dan masuk Islam, untuk menghapus dosa-dosanya dia tuh. Karena masuk Islam tuh bikin hilang dosa. Ini maksudnya ditunjukin kepada saya ya? Enggak. Oh enggak. Saya enggak. Hanya bercerita. Iya, saya juga pesimis ya, kalau Anda di Islam juga kayaknya ngerepotin doang ya. Iya. Tapi Saya setiap di klub malam gitu ya, panggung-panggung. Udah bukan Onat, keren banget lagu lu. Onat Habib Ja'far. Udah begitu, Bib. Iya. Udah begitu. Padahal di night club, dia kerja sampai jam 4. Kirain Onat lagu lu keren. Enggak, Onat Habib Ja'far gitu. Ini kenapa? Lu ngalamin itu nggak, Bib? Di bandara? Gua bukan cuman di bandara, di tempat-tempat dakwah. Wah, Gua mengalami itu. jadi support maksudnya? Onat? Enggak, justru Onat kapan login katanya. Banyak itu? Iya, gue selalu jawab, ya hidayah kan dari Tuhan ya. Ya. Tapi kok gue pesimis ya. Lu jawab itu tapi ya? Tapi banyak tuh di pengajian-pengajian gue. Bukan hanya yang di kafe-kafe ya, di pesantren. Kemudian di majelis taklim. Cuman majelis taklim itu begitu nanyain soal lo, akhirnya gue nganggep ini kayaknya bukan majelis taklim deh. Majelis apa ya? Majelis ta'alim. Majelis tidak alim. Kok pertanyaannya begitu, ke orang-orangnya begini. Oh, banyak tuh ya. Cuman selain karena menurut gue penting untuk nambahin deposit pahala buat Om Mu'alaf itu, acara ini ya, juga gue ngebayangin ya. Apa? Gue kan ini mungkin set terbaik yang pernah gue dapatin selama ngonten di YouTube. Oke. Baik di YouTube gue maupun di YouTube lain ya. Ya. Biasanya kan dulu cuman green screen doang, Pemuda Tersesat tuh cuman green screen doang. Oke. Iya kan? Nah sekarang ini set terbaik. Nah, gue akhirnya mikir ya, gue gak pakai set bagus aja, bikin orang tertarik kepada server gue. Oke. Bayangin kalau gue dengan set begini lah. Masa 30 hari nggak cerita? Let's party. Iya. Tapi emang klub tuh gini ya setnya. Saya tuh gini dia. Merah,
seolah-olah api dan kegelapan dipersatukan. Tidak. Hanya lighting dan art. Gak seluruh. Iya, kenapa merah? Loh, Kan merah ada itu, warna lain. Loh, partai saja. Siapa yang menang partai? Yang merah. Merah. Nasionalis. Oh, gitu. Berarti tidak identik dengan itu dong. Oh, tidak. Iya, ya kan? Tidak, ya. Benar nggak saya? Iya. Jadi saya aman Walaupun sih. ada agak ragu ya. Agak ragu. Iya, tapi partai pemenang gitu ya. Iya. Jadi warna merah itu juga di membara gitu loh. Iya, dan akhirnya saya nggak mau memperpanjang pembahasan ini karena Betul Anda sekali. udah ke sana. Kita ngapain ke situ? Tapi Bib gini Bib, selama Tapi ya emang benar sih kayak apa? merah itu melambangkan semangat api. banyak yang nanyain lo Iya. dan Untuk apa dia nanya saya? ya itu kayak Bib, Onat kapan login Bib? Nah, Anda bayangin perasaan saya nggak terbebaninya? Hah? Mama saya, papa saya, yang kuat nak, yang kuat. Kamu udah kebaktian. Ya kan? Bib, anyway, tapi kita kan udah 30-40 hari untuk brainstorm. Sampai akhirnya Habib bolak-balik. Nat, oke, gue mau tapi gue harus ngomong dulu sama guru gue. Nat, tak. Nah, the question is, kenapa sih? Kenapa lo harus izin dulu sama guru lo? Oke. Sepenting itukah guru di mata lo? Iya. Ceritanya kan gue diajakin Onat tuh mungkin 3 bulan yang lalu ya. Iya, 3 bulan. Untuk konten login ini. Kemudian sampai ke Om Ded tuh mungkin sebulan atau lebih lah ya yang lalu. Iya. Dan gue gak pernah bilang akhirnya iya, tapi gue bilang gue sih tertarik, oke. Cuman gue harus izin ke guru gue. Dalam hal ini Habib Jindan kan. Reasonnya? Apa? Reasonnya? Reasonnya karena bagi gua sebagai seorang muslim dan sebagai seorang murid dalam pendidikan Islam, guru itu menjadi sangat utama. Oke. Dia adalah orang tua kedua bagi gua. Sedangkan orang tua adalah guru pertama bagi gua. Nah, kenapa? Karena orang itu kalau nanya ke guru, seandainya pun salah, itu baik. Salahnya seorang guru itu baik bagi kita sebagai seorang murid. Oke. Kenapa salah itu? Maksudnya kalau kita bertanya kepada guru kita dan guru itu salah, gurunya tetap dapat pahala. Iya, itu yang pertama. Jadi ketika dalam Islam seorang guru itu mendapatkan ilmu dari gurunya yang bersambung kepada guru-gurunya, yang itu seorang mujtahid, orang yang dengan ilmu menggagas, meramu hukum Islam, maka kata Nabi dalam salah satu riwayat, salahnya pun dapat pahala. 1. Oke. Karena 1 pahala itu dari effort dia dengan ilmu untuk mencari kebenaran. Dihargai itu effortnya. Oke. Proses itu dihargai. Oke. Lu dapat apa enggak, urusan lain. Nah, kalau benar baru dapat 2 pahala, 1 untuk prosesnya, effortnya, yang satunya lagi untuk kebenaran yang dia dapatkan. Makanya nggak ada gambling ketika gue nanya ke guru, karena salahnya pun tetap berpahala. Itu yang pertama. Yep. Kemudian yang kedua, salahnya seorang murid yang punya guru itu baik karena gurunya akan langsung negor dia sebelum kesalahan itu lebih dalam dia jalani atau menyebar kemana-mana. Oke. Jadi guru itu akan seperti CCTV yang ngawasi kita terus, yang kita juga lapor ke mereka terus, dan akhirnya begitu gua salah langsung ketahuan sama dia, langsung ditegur. Nah, misalnya nih sebagai contoh aja, pas gua waktu itu pertama kali diundang Boris. Nah itu kan kita dar-der-dor tuh ngobrolin tentang toleransi tapi dengan komedi. Nah itu paginya setelah tayangan itu, keesokan harinya, pagi-pagi tuh, gue tiba-tiba nerima telepon dari guru gue. Nggak gue angkat masih tuh, karena gue lihat udah selesai nelponnya. Akhirnya gue telepon balik. Ternyata guru gue itu negor gue. Kata beliau, itu kurang etis sampai begitu terkesan memojokkan posisi Boris sebagai non-muslim. Dan akhirnya
Si guru gua tuh minta maaf langsung ke Boris. Dan akhirnya beberapa menit setelah itu gua langsung nelpon Boris. Gua telepon kan, bro, gue suruh minta maaf nih sama lo, sama guru gua, karena menurut guru gua itu kemarin agak kelewatan secara etika. Dia kaget dong. Tumben kata dia, minoritas dimintain maaf sama mayoritas kata dia. Tapi ya karena itu memang perintah guru gue, ya udah gue telepon. Dan itu betul-betul si Boris kaget karena ya tiba-tiba gue telepon minta maaf dan ya gue jelasin bahwa itu perintah guru gue. Sebaliknya orang yang nggak punya guru, benarnya pun itu bisa jadi buruk. Karena ketika dia benar tapi bisa terkontaminasi oleh dua kecenderungan paling enggak. Yang pertama nafsu dalam dirinya, atau yang kedua bisikan setan dari luar yang bikin dia akhirnya misalnya ya sombong dengan kebenarannya. Okay. Oh, gua bener. Ah, lu salah, kafir gitu misalnya. Duh, kok sih? Enggak misalnya doang. Bisa ini sih. Nah, terus bisa juga jadi ria. Ria itu pengen caper doang, dipuji manusia atas kebenarannya dan lain sebagainya. Nah, makanya dalam Islam tuh dikatakan, misalnya kata Al-Ghazali, seorang spiritualis muslim, dalam lu menjalani pembelajaran Islam, lo harus punya guru. Karena kalau tidak, guru lo adalah setan. Oke. Karena jalan kebenaran itu begitu dalam, kemudian susah tersembunyi, sedangkan jalan menuju kegelapan itu dibuka lebar terus oleh setan. Sehingga lo harus punya guru yang betul-betul membimbing ke jalan itu gitu. Tapi kan itu jadi kontradiktif, Bib. Kalau misalnya gurunya menjadi seseorang yang tidak benar dan mengajarkan sesuatu yang salah, tapi dia terkungkung. Let's say, 3-4 bulan belakangan ini banyak banget kasus marak ya. Dan menurut gue ini, cukup lucu. Ada guru yang ngajarin tenaga dalam, pijit mesum. Ada guru yang memperkosa pesantri sampai 24 santrinya. Itu tiap bulan tuh, Bib. Nah, itu kan tandanya mereka miskin ilmu ya, muridnya. Dia berpikir gurunya benar. Betul. Nah, itu untuk orang-orang yang terkungkung kayak gitu gimana milahinnya ya? Kan di posisi mereka pasti, oh ya ini guru gua nih. Mungkin karena sesepuh, mungkin karena tua, mungkin karena menurut dia ilmunya tinggi. Iya, tapi yang terjadi ini realita ya? Iya, betul. Itu realitanya gimana? Memang gua harus akuin kan. Itu gimana milahnya, Bib? Nah, pertama ya yang untuk paling orang-orang yang mau belajar Islam. Ya. Sorry kan cuma nanya. Iya, mungkin dari luar ada yang mau belajar Islam. Iya kan takutnya salah pilih guru. Betul. Itu gimana tuh, Bib? Ngomong kita pas banget lo. Lo bajunya hitam, gua putih. Gak usah dipas-pasin. Itu gimana tuh, Bib? Itu gimana tuh? Iya. Apa reasonnya? Yang paling mendasar ya. Nah, kalau dalam Islam adalah murid itu tidak taat mutlak kepada guru. Ketaatan itu hanya kepada Tuhan dan Nabi Muhammad. Oke. Makanya dalam Quran itu taatilah Allah dan Nabi Muhammad. Ketaatan kepada guru dan pemimpin, ada istilahnya ulama, pemimpin agama, ada umaro, pemimpin kebangsaan. Ketaatan kepada keduanya itu levelnya berada di bawah ketaatan kepada Tuhan dan Nabi. Artinya mereka ditaati selama mereka tidak melanggar doktrin-doktrin dasar Islam yang tertuang di dalam Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad. Nah, otomatis ketika seorang guru itu melakukan hal-hal yang sifatnya zina, entah itu melenceng atau apapun bentuknya, ya berarti dia udah kita ketahui, karena poin dasar yang diajarkan guru seharusnya adalah bahwa lu jangan taat kepada siapapun termasuk gua dalam kemaksiatan. Oke. Sehingga ketika gua mulai aneh menurut lo, ya udah, lo gak usah ikuti. Karena itu kita itu ke guru
bertanya tentang keputusan-keputusan yang sifatnya kalau dalam Islam itu mauidhah. Mauidhah itu nasihat. Mana yang harus dipilih dari dua hal yang baik. Misalnya. Kita nanya tuh. Tapi kalau yang udah jelas-jelas salah, misalnya nggak mungkin gua nanya ke guru, Bib, ini saya diajak minum minuman keras di klub sama Onat. Kalau gue masih nanya, diselepet gue. Kenapa masih nanya? Gak usah nanya gitu. Jadi ada hal-hal dasar terkait memilih guru dan apa yang harus dipelajari dan ditanyakan ke guru yang itu udah gak usah nanya lagi gue ke guru. Tapi kalau itu hal-hal kan yang, lu, Beb. Iya. Kalau orang yang ilmunya jauh di bawah lu, yang masih awam banget, kalau dia terkungkung dalam lingkup yang salah, solusinya apa? Iya, karena itu yang paling utama dia harus pelajari adalah hal-hal yang sifatnya mendasar dalam Islam, sehingga dia bisa tahu, termasuk siapa guru yang harus dia pilih. Karena kalau enggak, dia bisa milih guru yang salah gitu. Nah, karena itu dia perlu tahu siapa sih guru yang harus gua pilih. Jadi pertama belajar itu. Karena lu tahu kriteria guru yang harus lu pilih, belum tentu lu cepat ketemu guru lu gitu. Maksudnya guru gua ya. Kalau lu kan tidak ya. Bisa. Oke, Beb, berarti gini, Beb, inti poinnya adalah kalau orang yang awam yang bukan dangkal ilmu ya, yang ilmunya masih kurang, pinter-pinterlah mencari guru. Sebenarnya semua orang pasti punya guru. Jadi guru gue punya guru yang itu bersambung ke Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ilmu agama itu berbeda dengan ilmu akuntansi, matematika, dan semua ilmu. Gue sebagai seorang muslim itu meyakini laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru gue, maka gue gak akan kenal Tuhan gue. Karena Tuhan itu kan maha tak terbatas ya. Dia tidak bisa dipahami kecuali oleh sosok yang dia pilih untuk bisa memahami dia. Yaitu Nabi Muhammad yang dipilih. Yang diciptakan dari cahaya Tuhan itu sendiri. Nah, Nabi Muhammad kemudian memahami apa yang dikehendaki Tuhan untuk dipahami oleh kita semua. Nah, Nabi Muhammad kemudian mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Dari para sahabat-sahabatnya ini kemudian diajarkan kepada generasi selanjutnya hingga sampai guru gua yang kemudian mengajarkan kepada gua. Jadi, kalau tanpa guru gua gak akan pernah mengenal Tuhan gua. Karena itu, gua mengenal Tuhan ya karena guru, sehingga gua sangat menghormati dan sangat patuh kepada apa yang disampaikan oleh guru. Bahkan diamnya guru, senyumnya guru itu pelajaran bagi gua. Gua jadi tahu bagaimana harus senyum, kapan harus senyum, karena apa harus senyum. Makanya kita meyakini bahwa melihat wajah guru kita aja itu bukan hanya menenangkan bagi kita, tapi juga itu ada nilai pahala tersendiri, nilai keberkahan tersendiri bagi gua. Nah, karena itu guru agama berbeda dengan guru pada umumnya. Dia itu harus belajar yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad, karena hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan akses dari Tuhan untuk mengetahui sesuatu yang tidak terbatas itu. Nah, dari Nabi Muhammad yang paling mengerti nih, apa sih maksud Tuhan. Nah, makanya kata Tuhan dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau lu cinta gua, pengen jalan ke gua, ikuti jalan Nabi. Makanya lu bisa kenal Tuhan tanpa Nabi, tapi lu tahu jalan menuju Tuhan hanya melalui Nabi. Kita tuh bisa kenal Tuhan tanpa Nabi. Karena di setiap diri kita itu ada fitrah. Yang itu berasal dari Tuhan. Fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Ada tuh. Sehingga pasti loh. Sehingga seateis-ateisnya orang lah ya. Ketika dia naik pesawat, udah gak ada lagi pertolongan, pesawat itu mau kecelakaan, dia akan membayangkan sesuatu yang bisa menyelamatkan dia.
Dan itulah pikiran tentang Tuhan sebenarnya. Itu pikiran tentang Tentang Tuhan. Tuhan. Oke. Itu pikiran tentang Tuhan. Dan menurut gue lebih worth it orang teis daripada ateis ketika terjadi kecelakaan pesawat. Kenapa? Karena kalau orang ateis ya, Ya. misalnya pesawat itu akan kecelakaan, dia akan melakukan segala prosedur-prosedur penyelamatan kecelakaan pesawat, dan kalau udah dilakukan semua ya udah selesai, udah dia tinggal diam menunggu keadaan akan seperti apa. Ya, karena kan dia logic beyond religion. Yes. Ya. Tapi kalau orang beragama enggak, orang bertuhan enggak, dia akan melakukan segala prosedur karena Tuhan juga memerintahkan kita untuk berusaha selain berdoa. Setelah semuanya dilakukan, dia gak berhenti. Dia masih terus berharap kepada Tuhan sehingga dia tidak akan pernah pesimis, putus asa, atau berhenti untuk berusaha. Termasuk walaupun usaha itu gak rasional, dia akan terus lakukan. Itulah menurut gue yang lebih baik dari seorang ateis pada akhirnya, yang lebih baik dari seorang teis daripada seorang ateis. Oke. Nah, karena itu akhirnya guru itu yang kemudian dari Nabi yang ngasih tahu, oh maksud Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga penafsirannya kita meyakini sama dari Nabi Muhammad sampai ke gua itu penafsirannya sama. Itu yang disebut sebagai sanad kalau dalam Islam, transmisi ilmu. Jadi itu nggak ada perubahan dari dulu, sama. Oke. Kalau perbedaan tafsir antar guru agama, hal yang wajar nggak dalam Islam? Kan gue non-muslim. Kadang gue nonton Ustadz A begini, Ustadz B begini, Ustadz C begini. Malah kadang Ustadz C suka menyerang Ustadz A. Oh itu nggak benar, Ustadz A menyerang Ustadz B. Itu apa yang terjadi? Penafsiran, ada hadis yang mungkin berbeda tafsir di masing-masing guru, atau yang gue bilang ada orang yang nggak boleh ngucapin selamat Natal, ada yang boleh kok. Ada orang yang nggak boleh musik. Ada yang boleh. Ada lagi bilang boleh kok. Ada lagi banyak lah yang gue tonton gitu. Itu problemnya di mana? Kata salah seorang khalifah dari kekhalifahan Islam, itu adalah keindahan dan kemudahan Islam. Sehingga kalau orang nggak masuk Islam, gimana tadi? Keindahan dan kemudahan Islam. Sehingga kalau orang nggak masuk Islam itu menurut gue, ya gimana ya? Tapi gimana kalau kita melihat antar guru aja bisa berbeda sudut pandang? Nah, perbedaan itu kita yakini sebagai rahmat, asalkan berbasis kepada ilmu. Karena kenapa? Karena dari sana kita punya pilihan. Yang suka musik bisa tetap bermusik, yang nggak suka musik bisa nggak bermusik. Asalkan bukan pilihan nafsunya, tapi karena dia sudah mengkaji ilmu. Oke. Karena kan perbedaan itu tidak mesti salah satunya salah. Perbedaan itu? Tidak mesti salah satunya salah. Oke. Misalnya, gua malu di kebun binatang, lu melihat gajah dari depan, gua melihat gajah dari belakang. Gua akan mengatakan gajah itu adalah hewan besar yang ekornya panjang. Lu harus mengatakan gajah adalah hewan besar yang belalainya panjang. Beda. Gue bisa berdebat sama lu. Nah, gajah itu ekornya yang panjang. Lu bilang enggak, belalainya yang panjang. Kalau nggak berbasis kepada ilmu tapi nafsu, kita bisa bertengkar tuh. Tapi kalau berbasis kepada ilmu, ya udah kita agree to disagree. Setuju untuk tidak setuju. Letak keindahannya di mana, Beb? Gak ada yang salah. Sama-sama benar, cuman perspektif aja. Dan keindahannya menjadi akhirnya tadi cermin yang dijatuhkan dari langit dan pecah itu bisa saling terkumpul dan semakin utuh kebenaran yang kita dapatkan. Karena seperti puzzle, gua ngisi dari belakang, lu ngisi dari depan, akhirnya kita dapat definisi yang lebih utuh tentang gajah. Oh, ternyata gajah adalah hewan besar yang baik belalainya maupun ekornya panjang. Oh, pantas Tulus ciptain lagu gajah ya? Emang iya ya? Ada, Beb. Bukannya Tulus tuh sepatu ya? Ada juga sepatu. Iya kan? Ada sepatu, sewindu, gajah. Nah, sepatu itu juga kan perbedaan kanan kiri, tapi saling mengisi satu sama lain kan? Oh, betul. Habib pernah nggak pakai sepatu kanan di kiri, kiri di kanan? Enggak. Enggak kan? Gua cuman yang mulai aneh ya, ketika sepatu itu kanan kiri warnanya beda tuh. Trendy. Geng gue. Geng gue banyak, Beb.
ngikutin tren. Kanan hitam, kiri putih. Gua sih pernah ya pakai dulu, bukan karena tren sih, karena pesantren. Oh, karena pesantren. Jadi Kenapa? karena suka sendalnya ketuker kanan kiri, ya udah kita pakai seenaknya aja. Toh cuma di lingkungan sana. Oke. Jadi poinnya adalah gini, Bib. Gua rangkum ya. Jadi kita percaya sama yang mana? Pilihan kita sendiri untuk memilih guru, walaupun tafsirannya beda, itu pilihan kita. Iya, itu pilihan kita berdasarkan Yang apa? menurut kita cocok. Misalnya, Iya. Habib Jafar menurut gua nggak cocok atau Habib A nggak cocok, Habib B nggak cocok. Terus lo Habib siapa? AB lo gak cocok. Habib Petrus. Belum ada ya? Belum Belum ada ya? Belum ada. Ya, maksud gue gimana memilahnya, berarti itu perspektif pribadi-pribadi. Kalau gue nggak cocok sama Habib Jafar, ya udah. Gue cocoknya sama Habib ini. Nah, perbedaan itu kan kalau nggak bersumber dari ilmu, berarti kecelakaan. Bukan rahmat, bukan cinta kasih. Oh, nice. Tapi kalau Cinta kasih kan, Bib? iya, Oh, itu saya kan juga diajarin. password, ya. Iya. Ajaran terbesar saya cinta kasih. Memang kan agama saya itu setelah agama Anda. Betul. Dan saya meyakini agama saya kan menyempurnakan agama sebelumnya. Tapi sebelum agama Anda adalah agama? Agama Anda. Ya, Benar. miriplah orang sama. Makanya saya itu sangat menghormati tokoh-tokoh agama Anda. Iya. Saya sangat menghormati kitab suci Betul. agama Anda. Terima kasih. Jadi ya begitulah seharusnya agama Iya. mendamaikan. Iya. Nah, dari sana kemudian kalau dia tidak pakai ilmu, Ya. jatuhnya bukan perbedaan, perpecahan. Loh, iya, orang bego tuh pasti berpecah. Ya. Saling caci, saling maki. Dan itu emang terjadi kan, Bib? Itu terjadi di mana-mana. Bukan hanya urusan muslim, urusan non-muslim juga. Betul. Bukan hanya urusan agama. Benar. Ya, sekarang mah urusan sepak bola, urusan band, kan banyak orang kemudian saling terpecah Betul. dan menyakiti satu sama lain karena urusan-urusan gitu. Nah, karena itu kalau berbasis ilmu dia yang terjadi hanyalah perbedaan. Untuk kemudian saling melengkapi, indah juga karena kan beda itu nada ya. Ya. Nada itu kan harus beda ya, sehingga kemudian indah. Betul. Kalau basis ilmu, ya udah perbedaan yang terjadi di antara kita, dan perbedaan itu kita pilih berdasarkan apa? Pertama, sebisa mungkin kita menganalisa. Ya. Ini sesuai sama Quran dan sabda Nabi Muhammad apa enggak yang gua baca. Ya. Makanya kata Imam Malik tuh, ketika pendapatnya dia mau dijadikan keputusan hukum untuk kekhalifahan di zaman itu, dia gak mau. Ya. Kata dia tetap kebenaran itu milik Tuhan. Dan ada pada sabda Nabi Muhammad, bukan pada gua. Okay. Ini hanya pendapat gua. Kalau ada orang yang dengan ilmu menganalisa dan dapat kebenaran yang berbeda, silahkan. It's okay. Mereka. Iya, dan kalau ada yang mau ngikuti, silahkan. Iya. Karena kebenaran itu yang paling mendasar adalah meruntuhkan ego, bukan justru membuat orang ego. Oke. Bukan malah menganggap, oh gua benar, lu salah, lu harus dihabisi, enggak. Makanya Kalau ada yang begitu, Bib? salah dia. Salah. Karena orang seperti Imam Syafi'i itu berkata, gua benar, tapi mungkin juga salah. Lu salah, tapi mungkin juga benar. Jadi nggak ada ego. Ya. Karena perang pertama dan utama kita adalah melawan ego. Dan itulah kebenaran yang paling mendasar dan sejati dalam tradisi kita yang disebut sebagai jihadun nafas, perang melawan ego dalam diri. Nah, karena itu, plus juga konteksnya kita ini butuhnya apa? Karena dalam Islam, Tuhan katakan, ittaqullah famastamta'tum. Lu bertakwa semampu lu. Konteks lu tuh gimana sih? Ya. Oh, gua kayaknya harus mengambil pendapat ini karena konteks gua begini. Kalau gua ngambil pendapat itu akan nabrak konteks gua. Asalkan tidak niat untuk mempermainkan, mencari yang mudah aja, Ya. tapi menyesuaikan dengan konteks. Karena kalau pendapat lain nggak mungkin gua terapkan di gua, maka itu diperkenankan. Oke. Nah, itulah kemudian satu perjalanan panjang mencari guru itu memang akhirnya tidak mudah. Oke. Dan modal kita ketulusan. Siapa yang mencari dengan tulus, dia akan menemukan. Sama kayak agama. Ya. Siapa yang mencari dengan tulus. Bukan sekedar urusan konten, dia akan menemukan sih. Gue yakin. Yakin, Bib? Gue yakin. Gue aus.
Tapi gue punya satu pertanyaan lagi sih, Bib. Ngomongin ego ya, kan gue non muslim ya. Gue ngeliat kalau lagi puasa itu, Lu akhir-akhir ini kenapa harus sering menegaskan bahwa lu non muslim, Nat? nggak apa-apa. Untuk orang tahu gitu loh. Oh, dia bertanya karena dia tidak tahu. Karena kebanyakan orang yang ngomong biasanya dia dongo. Oh iya. Nggak ada ilmunya ngomong mulu ya. Makanya lebih baik bertanya, aman. Oke. Oh kan nggak tahu gitu. Iya benar. Kalau yang gue lihat, kalau Habib tadi ngomongin ego itu bagus banget. Tapi setiap bulan puasa, gue nggak tahu ya Bib, ini ada di Quran atau di mana, karena kan nggak tahu ya. Boleh nggak sih, negara kita kan bukan negara Islam ya Bib ya. Kita kan negara Pancasila dong. Majority-nya Muslim. Bener nggak? Iya. Oke. Berarti pada saat bulan puasa tidak semua orang berpuasa dong. Ada umat Kristiani, ada umat Hindu. Yang wajib tidak berpuasa. Betul. Bukan hanya boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib nggak berpuasa. Karena kalau oke. berpuasa kan auto login dia. Benar. Iya kan? Pertanyaannya kalau ngomongin ego ini masuk banget. Kok gue ngeliat masih banyak orang egois yang kalau kita makan di jalan, makan dulu ya, dia tersinggung. Ada warung buka, padahal juga ya sorry warung ibu-ibu berapa sih? Gerbek. Atau kalau ada ini, itu bagian apa? Gue nggak paham sama ajaran yang ini, Beb. Kalau sedang berpuasa, kita melihat orang non Muslim yang tidak berpuasa, apa sih langkah yang kita ambil? Iya. Marah, gerbek, bakar. Karena emang kejadian, Beb. Non Muslim tuh berpuasa mungkin aja ya kalau untuk merasakan apa sih yang terjadi dengan itu. Karena seingat gue nonton lu pertama kali ketika lu dulu tuh bikin konten ikutan puasa nanti. Iya. Lu pernah punya kan konten Konteksnya itu kan? lagi ini loh, Bib. Iya. Konteksnya lagi kalau ada warteg buka gitu, nggak terima, Iya. nggak menghargai gitu. Nah, yang bikin gue confusing, sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu, wah udah mulai dalam. Yang diajarkan Nabi Muhammad apa, Bib? Iya. Biarlah kita yang berpuasa dan hargailah non Muslim yang tidak berpuasa. Apa emang puasa semua? Gitu. Iya. Kan gue nggak tahu, Bib. Apa sebenarnya? Jangankan orang yang nggak berpuasa seperti non Muslim, orang non Muslim yang jelas-jelas memerangi umat Islam di zaman Nabi Muhammad, kemudian mereka tertangkap dan menjadi tawanan, mereka itu diperlakukan dengan sangat indah oleh Nabi Muhammad sehingga sebagian mereka akhirnya tertarik kepada Islam atau minimal menghormati Islam dan tidak lagi memerangi Islam. Jadi itu non-Muslim yang memerangi kita. Kita nyebutnya biasanya kafir harbi. Jadi kafir yang memerangi kita. Udah kafir harbi ya? Udah kafir ngajak perang lagi? Iya. Kalau non-Muslim sekarang itu disebutnya kan dulu itu kafir zimmi. Orang non-Muslim yang damai. Ya. Dan mereka dijamin oleh kita. Oke. Hartanya, nyawanya, mereka dilindungi oleh kita. Nah, mereka yang memerangi kita aja kemudian tertangkap sebagai tawanan, kita perlakukan dengan sangat baik. Apalagi non-Muslim sekarang yang hidup bersama dengan kita dengan damai, maka kita sudah menjadi kewajiban dan bagian dari keislaman kita untuk memperlakukan mereka dengan baik. Termasuk dalam konteks di bulan Ramadan saat kita berpuasa. Ya. Orang-orang yang memang wajib tidak berpuasa, kita sangat hormati. Mereka tidak berpuasa. Dan itu bukan hanya non-Muslim. Banyak Muslim yang wajib gak berpuasa. Malah dosa kalau mereka memaksakan diri berpuasa. Ya. Ibadah mereka adalah menahan diri untuk berpuasa sebagai perintah dari Tuhan. Karena mereka kan ingin juga melakukan ibadah itu. Contohnya siapa? Perempuan yang haid. Ya. Mereka tidak boleh berpuasa. Kemudian anak kecil. Ya. Orang sakit. Ya. Orang dalam perjalanan. Dan itu jumlahnya banyak. Tapi di mal-mal masih tuh, Bib, kalau lagi puasa ditutup-tutup gitu atau Nah itu, kalau dalam konteks ditutup menurut gua oke-oke aja karena ya udahlah kita saling menghargai satu sama lain. Itu tidak ditutup pun it's okay. Kalau gua it's okay. Bagi gua Kalo itu gua jadi justru Muslim, tambahan pahala karena akhirnya gua di-challenge nih puasanya bukan karena keadaannya mendukung. Dalam keadaan yang tidak mendukung pun
karena iman gue sudah cukup sebagai dukungan bagi diri gue, Ya. gue akan tetap berpuasa dengan baik. Oke. Apalagi di era seperti sekarang kan, di mana HP, gue buka HP, buka medsos, kan bisa aja gue scroll TikTok tiba-tiba muncul makanan, minuman, baik itu iklan ataupun bukan, atau muncul hal-hal yang sifatnya maksiat yang seharusnya gue haram menontonnya. Tinggal kan Contohnya akhirnya apa tuh, gue, Contohnya apa? contohnya ya cewek Joget. joget-joget, buka aurat gitu kan, itu kan, nah Wah, itu. kenapa siul saya? Sorry. Makanya gue langsung kan di bulan Ramadan tinggal lu scroll aja gitu-gitu kan. Oke. Jadi lu mengerti apa makna puasa karena kita sering hanya belajar bagaimana cara berpuasa, bukan apa makna puasa. Makna puasa itu untuk bertakwa, kata Quran. La'allakum tattaqun. Dan takwa itu tolok ukurnya adalah tidak marah meskipun dibikin marah. Tidak marah. Meskipun dipancing marah. Ada juga saya, Bib. Kalau Anda ditampar pipi kiri, kasihlah pipi kananmu. Sama. Ada loh. Iya. Dipek. Gini. Nah, kalau di gua, Apa? ketika dibikin marah, jangan marah. Kemudian yang kedua, memaafkan. Ya. Dan yang ketiga, bersedekah kepada orang yang bikin marah. Tapi nggak sampai pakai pipis sih. Oh. Bersedekah yang lain. Bersedekah yang lain. Iya. Ya, Nah, karena itu, kalau di gua, ya di bulan puasa, kita saling menghormati satu sama lain. Gua juga harus menghormati orang yang memang pilihannya atau bahkan kewajibannya adalah tidak berpuasa. Even itu muslim sendiri ya? Iya. Ya. Bahkan kalau dalam beberapa kasus gue bantuin mereka untuk makan dan minum kok. Ya. Kayak ketika teman gue sakit, gue belikan. Karena gue punya pengalaman yang lucu kan tentang ketika gue gak berpuasa saat sakit. Ya. Dan beli makanan sendiri. Ya. Jadi gue tuh kalau sakit kan pakai sarung doang. Gajah Di duduk, rumah. bukan? Enggak. Sarungnya apa mereknya? Enggak. Oh, enggak ya? Bukan gajah Siapa duduk, tahu sayur dia- goyor tuh. Nah, gue pakai sarung, kemudian pakai kaos dalam doang. Nah, ketika gue lapar mau beli makan di warteg, Ya. gue pakai baju di belakang pintu, itu biasanya baju sholat gue, baju koko putih, gue ambil biar simple. Kemudian jalanlah gue ke sana, Ke warteg ini? ke warteg. Dan gue kan biasa tuh kayak masuk satu tempat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini, Assalamualaikum. Pada rusuh dong semua. Kenapa? Karena kan gue pakai sarung, pakai baju putih, disangkanya siapa. Terus gue kan, oh tenang, saya agak puasa juga di sini, kata gue. Karena mereka merasa, siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Kayaknya bukan dari server kita nih. Ini beda server kayaknya. Iya. Nah, makanya, akhirnya, ya udah kata gue, kayaknya kita memang perlu membangun relasi yang lebih baik lagi dengan mereka yang gak berpuasa. Justru puasa itu adalah pembelajaran bagi kita untuk menghormati orang lain dengan segala pilihannya dan tidak marah bahkan pada satu keadaan di mana kita dipancing untuk marah. Oke. Wah. Nice, thank you loh, Bib. Bib, ini masih ada 30 hari ke depan. Ini masih topik pertama. Udah begini ya? Udah, masih ada topik 2, 3, 4 yang lebih wow. Ya, Bib. Oke, kita harus closing dulu. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankannya. Oke. Kalau tidak menjalankannya, Semoga tahun depan berpuasa. alhamdulillah. Oke, bye guys.